Sahabat terima surgawi yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada di antara kita yang mendengarkan dari rumah sakit, ada yang sedang bekerja malam, ada yang sedang sendirian di kamar, ada yang sedang memikirkan masa depan yang terasa gelap. Bahkan mungkin ada yang diam-diam menangis karena jalan hidup terasa buntu. Pintu yang selama ini diharapkan terbuka ternyata tertutup. Doa yang sudah lama dinaikkan terasa belum dijawab. Harapan yang dibangun bertahun-tahun runtuh dalam sekejap. Jika malam ini sahabat terima sedang berada dalam keadaan seperti itu, firman Tuhan akan mengingatkan bahwa ketika jalan manusia tertutup, jalan Allah belum pernah tertutup. Tema firman Tuhan malam ini adalah jalan yang tertutup. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk malam yang Engkau berikan kepada kami. Sebentar kami akan membuka firman Tuhan dan mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Roh Kudus mengajar kami, menegur, menghibur, dan memulihkan hati kami. Bukalah mata rohani kami ya Tuhan, untuk melihat bahwa Engkau tetap bekerja bahkan ketika kami tidak mengerti jalan-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan yang sedang mendengarkan saat ini. Dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar sabda-Mu yang kudus dan berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam hari ini diambil dari Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat terima surgawi, banyak orang berpikir damai sejahtera akan datang ketika semua masalah selesai. Damai akan datang kalau hutang lunas. Damai akan datang kalau sakit penyakit sembuh. Damai akan datang kalau keluarga dipulihkan. Damai akan datang kalau pekerjaan membaik. Tetapi Roma 5 ayat 1 mengatakan sesuatu yang berbeda. Damai sejahtera bukan dimulai dari keadaan yang berubah. Damai sejahtera justru dimulai dari hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Karena itu seseorang bisa menangis tetapi tetap memiliki damai. Seseorang bisa kehilangan banyak hal tetapi tetap memiliki pengharapan. Seseorang bisa berjalan di lembah tergelap namun tetap tidak kehilangan arah. Mengapa? Karena damai sejati tidak berasal dari situasi tetapi dari Kristus. Malam ini kita akan belajar dari seorang pria bernama Shuaib Ebadi. Sahabat terima surgawi, kisah nyata harga sebuah damai. Bayangkan seorang pria yang sejak kecil dibesarkan dalam lingkungan agama yang sangat kuat. Sejak kecil ia diajar apa yang harus dipercaya. Ia mengenal aturan, ia memahami tradisi, ia dihormati, diterima, dan memiliki tempat di tengah masyarakat. Orang-orang mengenalnya sebagai pribadi yang taat dan baik. Masa depannya tampak jelas, hidupnya tampak aman, tidak ada alasan baginya untuk mencari jalan lain. Namun suatu hari, sebuah pertanyaan mulai mengusik hatinya. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh semua pengetahuan yang selama ini ia miliki.
pertanyaan tentang keselamatan, pertanyaan tentang kepastian hidup kekal, pertanyaan tentang kasih Allah. Diam-diam ia mulai mencari, diam-diam ia mulai membaca Injil. Bukan di tempat terbuka memang, bukan di depan banyak orang, tetapi sendirian, dalam keheningan, dalam ketakutan dan kegentaran, dalam pergumulan yang tidak diketahui oleh siapapun. Setiap halaman yang dibacanya membuat hatinya semakin tergoncang, dan ia menemukan pribadi yang berbeda, pribadi yang mengampuni musuhnya, pribadi yang mengasihi orang berdosa, pribadi yang rela mati bagi manusia. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kasih yang tidak menuntut dirinya menjadi sempurna terlebih dahulu. Malam demi malam ia bergumul, hatinya ditarik oleh Kristus sampai akhirnya ia tidak dapat lagi menyangkal kebenaran yang telah ia temukan. Ia memilih mengikut Yesus, dan sejak saat itu hidupnya mulai berubah selamanya. Namun sahabat Rema Surgawi, keputusan itu bukan awal dari kehidupan yang lebih mudah, justru sebaliknya. Keputusan itu menjadi awal dari kehilangan demi kehilangan. Orang-orang yang dahulu menyapanya dengan hangat mulai menjauh. Mereka yang dahulu menghormatinya mulai memandangnya sebagai pengkhianat. Nama baik yang dibangun bertahun-tahun perlahan runtuh. Keamanan yang dahulu ia nikmati menghilang. Masa depan yang pernah tampak terang berubah menjadi kabut yang menyesakkan hati. Satu demi satu pintu mulai tertutup. Pintu penerimaan tertutup, pintu persahabatan tertutup, pintu kenyamanan tertutup, dan pintu keamanan pun tertutup baginya. Bahkan tempat yang dahulu disebut rumah tidak lagi terasa seperti rumah. Bayangkan sahabat Rema Surgawi, malam-malam yang harus ia lalui, tidur dengan ketakutan, bangun dengan ketidakpastian, menatap masa depan tanpa mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Tidak ada jaminan, tidak ada kepastian, tidak ada tempat bersandar secara manusia. Yang tersisa hanyalah Tuhan Yesus. Dan mungkin dalam kesendiriannya ia pernah menangis, "Tuhan, apakah aku salah memilih jalan ini? Tuhan, mengapa setelah mengikuti Engkau hidupku justru menjadi lebih sulit? Tuhan, mengapa semua pintu jadi tertutup?" Tetapi justru di titik itulah ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Bukan uang, bukan kedudukan, bukan penghormatan manusia, melainkan damai sejahtera Allah. Damai yang tidak masuk akal, damai yang tetap tinggal ketika hidup berantakan, damai yang tetap bertahan ketika masa depan tidak terlihat, damai yang tidak bergantung pada keadaan, damai yang berasal dari Kristus. Dan inilah klimaks kesaksiannya. Ketika dunia mengambil penerimaan manusia darinya,
Kristus memberinya penerimaan surga. Ketika dunia merampas identitas lamanya, Kristus memberinya identitas baru sebagai anak Allah. Ketika semua jalan yang terlihat oleh matanya tertutup, ia menemukan satu jalan yang tidak pernah tertutup, yaitu jalan menuju hati Bapa. Sebab ternyata yang paling dibutuhkan manusia bukanlah jalan yang mudah. Yang paling dibutuhkan manusia adalah damai dengan Allah. Itulah sebabnya Roma 5 ayat 1 berkata, sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Soaib kehilangan banyak hal, tetapi ia memperoleh yang paling berharga. Ia kehilangan penerimaan dunia, tetapi ia memperoleh damai dengan Allah. Ia kehilangan kenyamanan sementara, tetapi ia memperoleh pengharapan yang kekal. Dunia mungkin berhasil menutup banyak pintu di hadapannya, tetapi dunia tidak pernah berhasil menutup pintu kasih karunia Tuhan. Dan sampai hari ini, ia tetap menjadi saksi bahwa ketika semua jalan manusia tertutup, damai Kristus tetap membuka jalan pengharapan yang tidak dapat dirampas oleh siapapun juga. Sahabat terima surgawi, jalan manusia boleh tertutup, jalan Allah tetap terbuka. Seringkali kita mengukur penyertaan Tuhan dari keadaan. Kalau keadaan baik, berarti Tuhan menyertai. Kalau keadaan sulit, berarti Tuhan meninggalkan. Padahal Alkitab tidak pernah mengajarkan demikian. Yusuf dijual, Daud diburu, Daniel dibuang, Paulus dipenjara. Namun Tuhan tetap menyertai mereka. Jalan manusia bisa tertutup, tetapi jalan Allah selalu terbuka. Kadang Tuhan menutup pintu yang tidak kita sukai untuk membawa kita ke pintu yang kita perlukan. Kita menangisi apa yang hilang. Tuhan sedang menyiapkan apa yang kekal. Sahabat terima surgawi, damai Allah itu lebih besar daripada keadaan. Roma 5 ayat 1 tidak berkata bahwa orang percaya bebas masalah. Ayat ini justru berkata bahwa orang yang percaya memiliki damai sejahtera dengan Allah. Artinya masalah boleh ada, tetapi hubungan dengan Allah tetap aman. Badai boleh datang, tetapi jangkar tetap tertancap. Dunia memberikan damai berdasarkan keadaan, namun Kristus memberikan damai berdasarkan kehadirannya. Karena itu, ada orang yang kaya yang tidak memiliki damai. Ada orang miskin yang penuh dengan damai. Ada orang yang terkenal namun gelisah. Dan ada orang yang sederhana namun hidupnya tenang. Damai bukan soal apa yang kita miliki. Damai adalah soal siapa yang memegang kendali hidup kita. Sahabat terima surgawi, identitas baru lebih berharga daripada penerimaan dunia. Salah satu penderitaan terbesar manusia adalah kehilangan penerimaan.
kita ingin diakui, kita ingin diterima, kita ingin dihargai, tetapi ada saatnya mengikuti Tuhan membuat seseorang kehilangan semuanya itu. Syuaib kehilangan banyak hal, namun ia menemukan identitas yang baru. Ia bukan lagi sekedar bagian dari kelompok tertentu, tetapi ia adalah anak-anak Allah. Sahabat Rema Surgawi, dunia sering memberi identitas berdasarkan prestasi. Tuhan memberi identitas berdasarkan kasih karunia. Dunia berkata, buktikan dirimu. Tuhan berkata, engkau milikku. Dunia berkata, jadilah cukup baik. Tuhan berkata, aku mengasihimu. Itulah damai yang tidak tergoyahkan oleh apapun di dunia ini. Sahabat Rema Surgawi, Tuhan sering bekerja dalam jalan yang tidak terlihat. Saat semua pintu tertutup, bukan berarti Tuhan berhenti bekerja. Seringkali justru Tuhan bekerja dalam keheningan. Akar pohon bertumbuh jauh sebelum buah terlihat. Demikian juga pekerjaan Tuhan. Ada doa yang sedang diproses, ada air mata yang sedang dihitung, ada jawaban yang sedang dipersiapkan. Mungkin hari ini kita belum melihat jalan keluar, tetapi Tuhan sudah melihat ujung perjalanan kita. Kita melihat hari ini, Tuhan melihat selamanya. Lalu bagaimana menerapkan firman ini, sahabat Rema Surgawi? Yang pertama, jangan menilai kasih Tuhan dari keadaan. Pintu boleh tertutup, doa boleh belum terjawab, keadaan boleh berubah sewaktu-waktu. Namun kasih karunia Tuhan tidak pernah berkurang oleh badai kehidupan ini. Salib Kristus adalah bukti bahwa kasih-Nya tetap sama, bahkan ketika jalan di depan mata belum terlihat. Yang kedua, tetap percaya saat belum mengerti. Tidak semua rencana Tuhan dapat dipahami hari ini. Iman bukan menuntut penjelasan sebelum melangkah, melainkan tetap melangkah karena percaya Tuhan sedang bekerja. Apa yang hari ini membingungkan, suatu saat akan memperlihatkan maksudnya yang indah. Yang ketiga, peliharalah hubungan dengan Kristus. Damai sejati tidak lahir dari hidup yang tanpa masalah, tetapi dari hati yang dekat dengan Tuhan Yesus. Semakin dekat kepada Kristus, semakin kuat menghadapi tekanan. Jangan hanya mencari jawaban Tuhan, tapi carilah hadirat-Nya. Yang keempat, jadilah pembawa pengharapan. Di sekitar kita ada banyak hati yang sedang lelah, takut, dan hampir menyerah. Jadilah suara yang menguatkan. Jadilah tangan yang menolong. Jadilah terang yang menunjukkan Kristus. Sebab damai yang telah diterima dari Tuhan tidak diberikan untuk disimpan sendiri, melainkan untuk dibagikan kepada dunia yang sedang kehilangan pengharapan. Sahabat Rema Surgawi, mungkin malam ini ada dari antara sahabat Rema Surgawi yang sedang berkata, pintu pekerjaan saya tertutup Tuhan. Rumah tangga saya sedang terguncang. Anak saya semakin jauh dari Tuhan. Usaha saya berada di ambang kegagalan.
Doa yang saya naikkan bertahun-tahun belum terjawab dan belum dijawab ya Tuhan. Jika itu yang sedang saudara alami, dengarkan baik-baik ini. Pintu yang tertutup di hadapan manusia tidak pernah membatasi kuasa Tuhan. Apa yang terlihat sebagai akhir seringkali hanyalah awal dari cara Tuhan bekerja. Ketika kekuatan mulai habis, Tuhan tetap menopang. Ketika air mata terus mengalir, Tuhan tetap menghitung setiap tetesnya. Ketika pengharapan tampak redup, Tuhan tetap menyalakan terangnya. Jangan pernah menyerah pada keadaan yang sementara. Jangan melepaskan iman karena jawaban belum terlihat. Tetaplah percaya, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Dia masih ada, Dia masih bekerja, dan Dia masih memegang hidup kita dengan tangan kasih yang tidak pernah gagal. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami menyerahkan setiap hidup kami ya Tuhan, yang sedang menghadapi jalan hidup yang terasa tertutup. Kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka. Bagi yang sedang takut, berikan keberanian ya Tuhan. Bagi yang sedang kehilangan pengharapan, berikanlah pengharapan yang baru. Bagi yang sedang menangis, peluklah mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami untuk tetap percaya ketika kami belum melihat jawabannya. Dan mampukan kami hidup dalam damai yang berasal dari Kristus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Rema Surgawi, jika malam ini hidup kita terasa gelap, ingatlah satu hal. Pintu yang tertutup di bumi tidak pernah mampu menutup rencana Tuhan dari surga. Tetap percaya, tetap berharap, tetap berjalan bersama Tuhan Yesus. Karena damainya akan menuntun langkah demi langkah sampai kita melihat pertolongannya dinyatakan. Dan inilah suara pengharapan itu. Ketika jalan dunia berakhir di tembok kebuntuan, damai Kristus membuka lorong pengharapan yang tidak terlihat oleh mata manusia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.